yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna ulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak, yang paling dekat, yang paling utama seseorang kepada saya di hari kiamat adalah seseorang yang banyak sholawatnya kepada saya. Diharapkan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketika akan sakratul maut itu kita diberi bayangan wajah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan, sehingga ketika akan sakratul maut semoga Allah memberi bayangan sosok Rasul SAW, karena itu insya Allah akan menjadikan sakratul maut kita tidak sakit, sebagaimana orang-orang di zaman perempuan di zamannya Nabi Yusuf yang mereka itu tidak sakit karena gedelok melihat gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka ketika perempuan-perempuan itu memotong tangannya sambil mengatakan wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ya Allah, iki kudu menungso. Ini kudu menungso iki. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Hasya lillah. Seperti itu mereka mengatakan. Tidak mungkin ada orang seperti ini malaikat. Saking indahnya Nabi Yusuf, mereka diberi pisau, diberi buah, dipotong tangannya ini, gak kerosong. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nah, maka para ulama menganjurkan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan Allah akan memberi bayangan Nabi Muhammad SAW ketika nanti waktu akan sakratul maut. Jadi ketika sakratul maut yang dicabut itu sakitnya luar biasa, sebagaimana Rasul SAW ketika dicabut nyawanya, beliau sudah dipamiti oleh malaikat Israel. Malaikat, ya Nabi, saya mau nyabut nyawa jenengan, saya pamit boleh atau tidak? Dijawab oleh Rasul setelah diam, monggo, pamit. Malaikat Israel sudah pamit, tidak mungkin pamit kepada yang lain. Tidak mungkin malaikat Israel pamit kepada seseorang, salah satu dari kita. Gak usah pamit sama kita, langsung diambil. Tapi diberi kode, rambut memutih itu kode, badan melemah itu kode, bahwa peringatan sebentar lagi waktumu. Nah, waktu dicabut oleh malaikat Israel itu Rasulullah dipamiti, dan malaikat Israel melembutkan dan mempelankan dan mengindahkan pencabutannya. Begitu dicabut sedikit, Rasulullah mengatakan, loh, sakratul maut itu kok sakit? Sakratul maut itu kok sakit? Malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, ini saya mencabut manusia dengan cabutan yang terbaik. Tidak pernah saya mencabut selembut engkau ya Rasul. Terus Rasul SAW dalam hal itu, beliau yang dipikirkan bukan badannya. Terus beliau mengatakan, lah nanti umat saya gimana? Lah kalau saya sakit begini, saya dicabut pelan sakitnya seperti ini, lah umat saya nanti bagaimana? Maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan untuk saya seluruh sakratul maut umat saya, berikan kepada saya ya Allah. Umatku semuanya cabutan nyawanya berikan kepada saya, tak tanggung aku ya Allah. Wa khaffif ala ummati, ringankan untuk umat saya. Maka dicabutlah nyawanya Rasul SAW. Nah, sehingga kita kalau meninggal itu, banyak saudara muslim kalau meninggal dunia itu dengan tenang. Itu barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan harapan banyak bersolawat kepada Rasul, ketika dicabut nyawa kita, kita berharap Rasul itu dibayangkan wajahnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga waktu dicabut kita tidak merasa sakit karena melihat indahnya wajah Rasul yang jauh lebih indah dari wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga tidak sakit sebagaimana perempuan-perempuan yang memotong tangannya ketika melihat indahnya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka istiqomahkan minimal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali setiap hari. Bisa membaca sallallahu ala Muhammad, atau membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan yang semacam itu diistiqomahkan 100 kali setiap hari. Kalau tidak bisa pagi, siang atau sore atau maghrib atau isya atau malam hari. Kalau sehari tidak bisa, dikodok besoknya. Berarti besok 200. Sekarang bisa 100, sekarang 100. Kalau tidak bisa sekarang,
besok dikodok 200 minimal. Kalau bisa lebih, maka itu insya Allah akan menjadi keutamaan yang luar biasa. Ada seorang wanita dari Syria tahun sekitar 90-an menangis mendatangi seorang ulama. Ulama tersebut mengatakan, sabarlah Bu, kalau terjadi hal yang buruk menimpa anakmu karena terjadi kekacauan di negeri, maka sabarlah sehingga Allah akan memberimu pahala. Dia mengatakan, saya bukan karena kematian anak saya. Kalau itu sudah aturannya Allah. Saya kehilangan anak saya, kalau tidak sekarang nanti ya hilang. Semua bakal meninggal. Nah terus kamu menangis ini kenapa? Saya ini mulai balik setiap malam mimpi Nabi Muhammad SAW. Baru tadi malam saya tidak mimpi Rasul. Itu yang membuat saya nangis. Lebih menyedihkan daripada meninggalnya anak saya. Kalau anak saya meninggal itu biasa. Tapi saya semalam gak mimpi Rasul. Lah kalau kamu mimpi Rasul mulai kapan? Mulai balik kok. Berapa kali jenengan mimpi Kanjeng Nabi? Saya jaga. Ini nih setiap malam, perempuan setiap malam mimpi Rasul. Ditanya berapa kali sampean sholawat sehari? 10.000 kali. Itu orang cinta, kangen, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu orang-orang dulu. Ada yang membaca 25.000 sehari, ada yang 10.000 sehari. Wes, kita kelas iwak asin ini ya paling tidak ojo kurang 100 kali sehari. Kalau bisa lebih, insya Allah nanti akan ada kabar gembira dari Allah dalam urusan rizki panjenengan, dalam urusan keturunan panjenengan, dalam urusan rumah tangga panjenengan, dalam urusan apapun insya Allah akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah jadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW, serta semoga husnul khotimah dan semoga wajah bayangan ranjang Nabi wujud ketika kita akan sakaratul maut untuk membantu di saat yang sangat genting tersebut. Amin ya rabbal